Action. Oke. Eh, Sebelumnya ini kita dari tim Oli. Kita mau Iya. interview Bapak mengenai keunikan apa sih yang ada di suku Bajo sendiri. Nah, sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu, nama dan di sini menjabat sudah berapa lama? Nah, terima kasih. Nama saya Ahmad Majid, selaku Kepala Desa Mula Bahari, Kecamatan Wanyongi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini saya selaku Kepala Desa baru menjabat 1 tahun. Sebelumnya emang Bapak ada kuliahnya itu di mana Pak? Saya menempuh pendidikan SD di Wakatobi, MTSN di Kendari, kemudian di Mansat Kendari, kemudian saya lanjut pendidikan di Universitas Islam Blitar di Blitar, Jawa Timur. Tapi memang untuk warga Wakatobi sendiri itu tuh emang pada suka merantau ya Pak? Ya, pada umumnya juga memang suka merantau. Pada suka merantau. Dan emang ada alasan lain nggak Pak mengenai kenapa Bapak kuliahnya itu memilih di Jawa, dan emang jurusan apa itu yang dipilih dan karena apa? Kenapa saya pilih ke Jawa? Karena kami di Wakatobi ini pada saat itu memang belum ada kampus. Yang kedua, saya pilih di Jawa itu karena memang indeks pendidikan di sana memang bagi kami di Sulawesi ini adalah pusat pendidikan. Apalagi di sana hampir seluruh jurusan selalunya ke Jawa. Jadi saya sendiri memilih Jawa Timur sebagai tempat kuliah. Di Jawa Timur itu jurusan apa Pak? Saya jurusan teknologi komputer, ya tepatnya. Ini nih pikiran yang emang jarang banget orang ketahui mengenai di Wakatobi sendiri ada ternyata orang yang mengerti dan sepeduli itu mengenai teknologi gitu. Ya. Ada alasan lain nggak Pak mengenai untuk memilih jurusan teknologi itu? Iya, pada saat itu memang teknologi di kami di Mula ini, di Bajo ini memang hal yang baru, sangat baru sekali. Bahkan pada saat itu memang belum ada teknologi sama sekali di Mula ini. Baru masuk kemarin di tahun 2010. Sementara saya kemarin kuliah di tahun 2007. Belum ada sama sekali, sehingga saya terpikir untuk ambil jurusan teknologi komputer ini. Ya, di samping juga bisa mengenalkan masyarakat yang ada di Mula ini bahwa di zaman yang akan datang memang teknologi sangat dibutuhkan, sehingga saya ambil jurusan komputer. Akhirnya jadi lulusan IT ya? Iya, alhamdulillah. Keren. Dan akhirnya setelah lulus kuliah kembali lagi ke kampung? Kembali lagi ke daerah untuk memperkenalkan seperti apa teknologi dan bagaimana kita bekerja dengan teknologi. Saya kemarin mulainya dari sejarah tentang teknologi, bahwa banyak memang contoh-contoh teknologi yang di zaman dulu sampai sekarang. Kalau yang kemarin memang taunya itu hanya handphone, tapi bukan cuma handphone, teknologi itu banyak. Apalagi makin kesini orang kerja dari laptop, Iya, kuliah juga dari laptop. Iya. Berarti ada dampaknya juga buat Bapak pada saat beberapa tahun kebelakang kuliahnya melalui online? Iya, kemarin di zaman sekarang ini memang sudah ada istilah Zoom meeting. Kalau dulu memang belum ada istilah itu, kita masih pakai istilah 3G. Ya, jadi perkembangan zaman juga sangat berdampak sekali, sehingga kami di sini ya alhamdulillah teknologi itu sudah bagian dari hidup kami. Tapi kekurangannya gimana sih Pak? Apakah emang ada jadi semakin majunya teknologi di Wakatobi itu keuangannya juga berarti makin meningkat untuk pemakaiannya gitu? Yang tadinya biasa 3 juta mungkin per bulannya itu jadi naik untuk penggunaan internet. Iya, cukup signifikan karena kemarin memang teknologi itu setelah muncul di Wakatobi ini, pertama perekonomian juga naik, kemudian hampir seluruh bidang memakai teknologi, sehingga teknologi ini mungkin bisa menjadi yang nomor satu untuk pekerjaan kami. Bahkan di kawasan kami di laut juga sudah menggunakan GPS untuk mendeteksi ikan, cuaca sebelum melaut. Itu udah sejak kapan Pak teknologi itu sudah mulai muncul di sini?
Kalau kemarin saya resminya di sini tinggal di tahun 2012 setelah selesai kuliah, dan saya memperkenalkan teknologi GPS itu kepada masyarakat Mula di tahun 2015. Oh, berarti sebelum menjabat sebagai kepala desa, Iya. Bapak sudah mengabdi gitu, Iya. memberi informasi. Selesai kuliah kemarin saya mengajar di teknologi di SMP swasta Maritim Mula. Kurang lebih 5 tahun saya mengabdi, 7 tahun saya mengabdi di sana, kemudian mencalonkan sebagai kepala desa. Menjalankan sebagai kepala desa. Mengenai sejarah sendiri Pak, sejarahnya untuk Mola Bahari itu perbedaannya dengan desa-desa lain itu apa aja ya Pak? Pertama, sejarah Mola Bahari ini mekar di tahun 2007. Pada saat itu Mola masih dua, Mola Selatan sama Mola Utara. Setelah tahun 2007 itu mekar menjadi 5 desa. Salah satunya adalah Desa Mola Bahari. Desa Mola Bahari. Iya. Desa Mola Bahari ada apa lagi Pak? Desa Mola Bahari, Desa Mola Utara, Desa Mola Samaturu, Desa Mola Selatan, dan Desa Mola Nelayan Bakti. Oh, jadi akhirnya ada 5. Ada 5 desa. Iya. Nah, untuk Desa Mola Bahari sendiri kan perbedaannya mungkin suku Bajo itu ya. Iya. Suku Bajo itu berarti emang ada di semua desa itu yang kelima atau memang hanya di Desa Mola Bahari Pak? Semua desa, yang 5 desa ini memang mayoritasnya 100% suku Bajo. Desa Mola Raya ini ada 5 desa memang suku Bajo mayoritasnya, bahkan hanya berkisaran 100%. Untuk suku Bajo sendiri berarti kan kalau kita lihat dari geografisnya itu Bugis itu kan masuk di bagian Sulawesi Tenggara. Iya. Di sini ada nggak yang emang orang Bugis juga? Kalau di sini sangat minoritas sekali kalau suku Bugis. Yang banyak di sini memang suku Bajo dan suku asli di sini. Kalau kami Bajo sendiri di Kabupaten Wakatobi itu tersebar di 4 pulau. Pulau Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. Semua ada suku Bajonya. Kalau desanya kami suku Bajo ini ada 9 desa seluruh Wakatobi dan 1 dusun yang ada di Pulau Tomia. Sejarah kami di sini untuk suku Bajo memang berawal dari sebuah pelayaran panjang di tahun 30-an sehingga kami menetap di sini. Sebagian juga ada di Kalidupa. Nah, uniknya suku Bajo sendiri nih Pak, karena kadang aku suka ngeliat dari berita, Iya. itu suku Bajo ternyata itu ada di mana-mana. Iya. Cuman ada di Wakatobi aja Iya. yang emang orang itu belum banyak tahu. Iya. Nah, di Indonesia sendiri suku Bajo itu tuh tersebar di daerah mana aja Pak? Iya, untuk suku Bajo yang ada di seluruh Indonesia itu memang komunitas terbanyak ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian di daerah Indonesia Timur, NTT, NTB, Maluku, sebagian Papua bagian timur, kemudian di daerah Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, ya di Sumatera Selatan, kemudian sebagian di Riau, ya. Kalau di daerah Jawa dia di bagian selatan, ya. Berarti suku Bajo yang ada di sana itu awal mulanya mereka semua tuh dari sini atau memang udah ada di Iya. sana masing-masing? Sejarah suku Bajo ini sampai sekarang titik awalnya ada peneliti dari Prancis. Sampai sekarang ini juga dia belum tahu asal muasal suku Bajo. Namun kami di sini berpendapat bahwa kami suku Bajo yang ada di Wakatobi ini berasal dari Johor, Malaysia. Ya, kenapa disebut Bajo itu sebuah singkatan yang artinya bangsa Johor. Hanya di daerah lain kayak di Sumatera Selatan itu dia sebut suku laut atau Bajau. Iya, Bajau. Kami di sini antara Bajo dan Bajau itu sama. Bajau itu sama juga Bajo. Hanya dialek daerah masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ini. Tapi intinya kami bahasa satu. Bahkan kalau bergerak dari ke negara lain, kami juga tersebar di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand bagian selatan. Iya, makanya sejauh itu gitu. Iya. Ternyata berarti kekeluargaan dan kekompakannya juga itu tinggi ya. Iya. Ibaratnya
kalau misalnya kita mau kemana-mana ada tempat tujuannya kita Iya. kemana, karena di situ ibaratnya masih ada kampungnya lah Iya. bahasanya, gitu. Kalau kami sendiri ini di Indonesia ini ada namanya Presiden Bajo. Oh, ada. Ada Presiden Bajo. Kemarin dua presiden dalam satu negara itu sempat ketemu. Presiden suku Bajo dengan Presiden Republik Indonesia. Ya, yang dimana pemilihan presidennya itu pernah satu kali diselenggarakan di Riau untuk Presiden suku Bajo. Iya. Kami juga punya bendera tersendiri yang namanya bendera ula-ula. Bendera ula-ula. Iya. Di internet ada nggak? Ada ya? Iya. Biar Saya kemarin dapat buku peneliti suku Bajo yang dari Perancis itu, tapi hilang di pesawat. Iya. Dia meneliti suku Bajo kurang lebih 32 tahun. Tapi dia pusatnya di Sulawesi Tengah, di Gorontalo, di Pulau Torosiaje. Ya, itu penelitiannya. Kalau sejarah kami di Bajo ini, kami berasal dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ke Kota Bau-Bau, kemudian lanjut ke sini. Itu perjalanannya. Sehingga yang beberapa kapal ini ada yang mendarat di Wakatobi, di Pulau Wangi-Wangi, ada yang di Kaledupa. Akhirnya menetap sama-sama di sana. tapi misalkan daerah-daerah yang ada di Indonesia itu berarti ketika kita misalkan ke daerah Riau yang emang ada suku Bajonya, kita sama halnya kayak lagi ngomong bahasa sehari-hari Sama, Bajo, sama. maupun yang ada di luar Maupun ada yang di luar negeri. Kemarin di tahun 2017 ada terdampar suku Bajo dari Filipina, sehingga diantar marinir sampai ke perbatasan Filipina karena dia terdampar kerusakan mesin. Tapi setelah bicara ternyata dia orang Bajo, mereka panggil Bajau. Bajau. Kalau di negara lain rata-rata mereka sebut dirinya itu Bajau. Kalau kami di Indonesia itu Bajo. Iya. Beda sebutan karena Ah, itu iya. mungkin Sumatera. Iya. Jadi di sana ada Bajau. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak sih Pak? Karena kan misalkan yang di luar negeri itu mereka misalkan lagi kumpul kan ngomongnya pakai bahasa suku Bajo ya. Iya. Gitu. Apa ada perbedaan yang lain misalkan karena di luar negeri itu? Iya, ada. Kebiasaannya. Iya, ada. Mungkin dia juga ikut dengan budaya yang di sana, walaupun tidak 100%, tapi dari dialek bahasa sedikit ada perbedaan. Contoh kalau kita sebut sudu, mereka sebutnya kuah. Apa artinya Pak? Itu sendok. Sendok itu kalau kita sendok itu terbuat dari aluminium, kalau kuah terbuat dari kayu, tapi tujuannya sama. Ya, seperti sama juga halnya Bajau di Malaysia itu. Bajau Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand itu satu dialek mereka. Tapi mungkin perbedaannya adalah mereka tuh suku Bajo yang ada selain di sini itu tidak nelayan ya. Sama semua nelayan, sama semua di nelayan. Bahkan kemarin pemerintah negara Brunei Darussalam mengucurkan anggaran kurang lebih kalau uang Indonesia sekitar 10 miliar untuk suku Bajau di sana, untuk tempat tinggal dan mata pencahariannya. Kami juga di sini keunikan lainnya suku Bajo ini, kami pandai menyelam. Karena memang itu keahlian kami. Di Bajau yang ada di Pulau Kaledupa pernah dilakukan penelitian, dia mampu menyelam tanpa alat bantu itu kurang lebih 5 menit. 5 menit di kedalaman sampai 20 meter. Tanpa alat diving ya. Iya, tanpa alat, hanya menggunakan kacamata renang khas suku Bajo. Ya. Kacamata renang khas suku Bajo itu kacamata renang kayak pada umumnya atau Kayu, terbuat dari kayu, kemudian kacanya dari kaca tipis yang biasa kita ambil dari cermin. Cermin yang tipis digosok-gosok sehingga bayangannya tidak ada, hanya tembus pandang. Iya. Kebetulan saya juga punya satu. Oh, boleh nanti Iya. ambil lihat. Saya keseharian setelah tidak masuk kantor, saya hobi panah ikan, menyelam malam, pagi. Ya, karena kebetulan kedatangan tamu terhormat kami di sini, saya liburkan untuk menyelam. Iya, Takut. pada saat- Iya. Tapi emang ada kebiasaan dari kecil yang untuk suku Bajo ini, apa emang dari kecil tuh mereka udah dilepas aja kalau buat Iya. belajar renang sendiri? Kami sendiri hari-harinya buang ke laut.
kasarnya buang anak ke laut ibaratnya kayak biar dia Iya. sendiri. Lahir 7 hari itu bisa dicelupkan ke laut. Ya dicelupkan langsung berenang barang 7 kali. Itu bagian dari adat budaya kami. Hari-harinya buang langsung ke laut. Setelah anaknya 7 atau 8 hari dicelupkan. Kalau tidak dicelupkan ditimba seperti di sini. Ini jembatan, ini samping rumah kayak model seperti ini. Ditimbakan air laut, disiram. Ya, itu maknanya perkenalan kami langsung dengan laut. Karena memang asal muasal kami juga dari laut. Ya. Berarti kurang lebih pas lagi dia udah umur balita gitu udah pada mulai pada Iya. bisa renang gitu. Kami di sini rata-rata 3 tahun itu sudah berenang. 3 tahun. Lepas 3 tahun berenang. Nah, seperti yang sekecil anak yang baju kuning itu bisa sudah berenang. Ya. Itu salah satu keunikan kami di sini. Anak-anak masih kecil sudah pintar menyelam, sudah pintar mendayung. Karena memang kami berinteraksi langsung dengan alam. Tapi itu tuh dijadikan sebuah kewajiban nggak sih Pak? Kayak misalkan yang tadi kan emang ritual ya 7 hari Iya. atau 8 hari itu dicelupkan ke laut. Iya. Tapi untuk yang umur 3 tahun itu mereka udah pasti harus bisa renang atau emang enggak? Ya tidak juga, tidak. Bukan seharus kewajiban, bukan. Tapi memang inisiatif dan mungkin nurani dari anak itu sendiri. Anak laut ibaratnya Iya. harus bisa renang. Nah, biasa juga lihat teman-temannya mandi-mandi di laut, dia langsung meloncat. Iya. Ya. Video banyak banget ya. Iya. Dan berarti keseharian yang ada di sini suami istri keluarga ibaratnya yang ada di Iya. Muara Bahari ini kita kembali lagi ke Iya, Bahari. iya. Itu suaminya nelayan, istrinya jualan gitu. Iya. Terusnya ibaratnya Iya. flow-nya seperti itu. Iya, seperti itu. Suami melaut, setelah hasilnya istri yang bawa ke pasar. Terkadang juga suami istri melaut. Walaupun lautnya mungkin hanya sekitaran karang-karang yang ada di pinggir ini, tapi kadang juga dia suami istri melaut. Setelah tiba di laut, istrinya yang bawa hasil lautnya ke pasar. Berarti barang-barang hasil ikan laut yang dibawa ke pasar itu tetap pasarnya adalah tujuannya buat orang-orang Wakatobi itu tersendiri ya Pak? Iya, iya. Berarti nggak semua orang itu tuh jadi nelayan Pak atau gimana? Sebagian juga ada yang berprofesi sebagai tukang fiber, tukang servis, tukang rumah, tukang batu. Ya, kalau kita kalkulasi kami per desa ini kurang lebih 90% nelayan. Yang lainnya itu ada juga guru, ada juga PNS. Walaupun tidak banyak, kalau PNS di desa saya ini di Muara Bahari 3 orang. Yang profesi lainnya itu ada tukang servis, ada tukang batu, ya, ada juga tukang rumah, tukang kayu lah. Untuk PNS guru sendiri itu tuh berarti anak-anak itu udah mulai peduli akan pendidikan itu sudah mulai ada atau memang masih susah sih Pak dari personalnya sendiri di sini? Itu juga merupakan tantangan bagi kami suku Bajo ini. Kami yang di bagian pendidikan selalu menyampaikan kepada orang tua untuk betapa pentingnya pendidikan ini untuk suku Bajo. Walaupun memang kami tidak bisa lepas dari laut, tapi pendidikan juga sangat penting. Di tahun 70-an kami itu memiliki lulusan SMP, SMA atau S1 itu masih sangat kurang. Alhamdulillah di tahun 2010 sampai sekarang itu kurang lebih ada 400 lebih sarjana yang ada di desa kami ini. Itu juga bagian dari peningkatan pendidikan yang ada di suku Bajo ini. Kalau dulu selalu disebut suku Bajo itu suku yang primitif, enggan dengan pendidikan. Tapi alhamdulillah sejak berdirinya Kabupaten Wakatobi ini, kami juga sudah mulai berevolusi, sudah mulai mengenal pendidikan. Walaupun orang tua kami sebagian juga tidak sekolah, tidak berpendidikan, tapi
sebagian juga orang tua kami ini selalu mengajak anak-anaknya untuk sekolah. Karena memang sekarang ini di zaman modernisasi ini pendidikan sangat penting. Walaupun memang ada tantangan-tantangan tersendiri di bagian pendidikan ini. Contohnya masih terpengaruh dengan lingkungan. Masih ada juga orang tua yang kurang peduli dengan pendidikan itu. Bahkan merembet ke masalah-masalah lain seperti pernikahan dini. Itu masih terjadi di desa kami ini. Tapi sebelumnya emang dari orang tua tersebut tuh pernah dilakukan sosialisasi mengenai Ya, pendidikan? pernah pentingnya pendidikan. Kadang kami dari keguruan dan pemerintah desa sering lakukan sosialisasi ke masyarakat, walaupun bukan sosialisasi resmi. Kadang istilah kami di sini nongkrong, cerita di orang tua, selalu kami sampaikan betapa pentingnya pendidikan. Walaupun memang kita tidak terlepas dari laut, tapi itu laut justru mendukung kita untuk berpendidikan. Contoh, saya dulu bercita-cita sebagai angkatan laut, karena memang saya punya skill di laut. Nah, tapi apa boleh buat, tidak kesampaian. Iya. Balik lagi ke mengenai suku Bajo sendiri, gimana mereka tuh bisa bertahan sampai saat ini Pak, dengan luasnya banyaknya persebaran suku Bajo yang ada di Indonesia atau misalkan yang ada di luar negeri, itu makin tahun ke tahun tuh tetap ada. Iya. Iya. Cara bertahannya mereka ini seperti apa Pak pengembangan? Kalau kami di suku Bajo ini kan pada umumnya itu suka merantau, tapi kami di sini sudah menetap sejak tahun 30-an. Walaupun memang ada perantau, tapi kami di sini sebagian menetap dan mencari nafkah di sini. Kami juga bertahan hidup di sini itu memang menggunakan perahu tradisional untuk mencari rezeki. Ya. Berarti emang mau dimanapun Iya. Bajo itu mereka nelayan. Nelayan, iya. Ini kan kayak kami di sini kebetulan ada pendataan masyarakat yang keluar daerah. Kurang lebih kami ada 70 kakak yang merantau di NTT. Karena kami di sini juga ikut musim ikan tuna, di mana naik ikan tuna, di situ daerah yang kami tuju. Walaupun tidak semuanya. Berarti pengembangan program-program yang ada di sini terhambatnya itu tuh bukan dari infrastrukturnya atau apa-apa, tapi lebih ke personalnya masing-masing. Iya, ke personalnya masing-masing. Kadang juga Dibikin maju, ayo maju gitu, tapi iya, iya kayak masih nyaman ya. dengan yang sekarang Iya. aja. Tantangan kami juga di sini ada dua faktor, yaitu mungkin lingkungan dan kepedulian orang tua. Walaupun tidak semuanya, sebagian juga sudah sangat mengerti pendidikan, tapi sebagian juga masih belum, sehingga itu yang mengacu ke pernikahan dini. Sehingga dari pernikahan dini itu masalah lain muncul. Kayak satu rumah ada 3 sampai 4 kakak. Dari hasil itu juga muncul lagi masalah baru, kayak kemiskinan, karena satu rumah paling hanya satu yang mencari, yang makan berapa orang. Di situ juga kebutuhan nutrisi anak-anak tidak terpenuhi karena tidak cukup, sehingga masalah lain muncul kayak stunting itu muncul. Nah, ini juga menjadi PR kami pemerintah desa yang kami usulkan ke pemerintah kabupaten, bagaimana kami di Mola Raya ini supaya diizinkan membuka lahan untuk rumah, supaya dalam satu rumah itu kami tidak menumpuk sampai 3-4 kakak. Iya. Beberapa yang emang udah saya tanya ke ibu-ibu warga yang kemarin itu, banyak yang emang SD disekolahin, tapi SMP udahlah bantuin aja, bantuin cari kerja gitu. Toh ujung-ujungnya kamu kuliah tuh cari kerja juga. Itu edukatifnya itu memang berarti lebih ke banyak dari orang tuanya. Iya. Padahal dari anaknya sendiri tuh ada keinginan. Ada keinginan. Saya kemarin pengalaman, memang orang tua saya tidak mampu, ya. Orang tua saya tidak mampu, tapi memang orang tua mendukung dengan doa, dengan semangat, dengan motivasi. Akhirnya saya beranikan diri, saya harus kuliah. Memang kami di sini kendala itu memang ekonomi juga. Ada anak yang mau kuliah tapi orang tuanya tidak mampu. Itu ada, banyak saya temui. Walaupun saya baru menjabat, tapi banyak saya temui. Anaknya pengen sekali sekolah, tapi orang tua tidak mampu. Apalagi sekarang biaya pendidikan
cukup mahal. Walaupun ada program pemerintah, Iya, program pemerintah iya, beasiswa. beasiswa itu, tapi tidak semua dapat karena ada standarisasi yang harus diikuti. Contoh harus punya IPK 3, Oh, berarti memang harus iya, prestasi ya. harus yang berprestasi. Kalau maksud kami suku Bajo ini, kemampuan anak-anak kami di sini kan tidak semua merata, bahkan cenderung masih di bawah standar. Olehnya itu harapan kami juga supaya dibantu. Di Wakatobi sendiri ini kan ada yang tadinya itu Mola Rakyat ya, Iya. salah satunya adalah Mola Bahari. Iya, Sudah sedikit lebih maju dari ekspektasi kami, yang dimana kita tuh mikir kalau ini susah internet atau tempat makannya juga susah gitu, karena kayak kita belum pernah ke sana gitu. Iya, iya. Karena Wakatobi juga kan yang dikenal orang-orang itu masih benar-benar kaum primitif gitu. Iya, Padahal iya. ternyata pas nyampe sini, oh orang-orangnya sudah sedikit maju Iya. gitu, udah ngerti teknologi. Iya. Nah di sini nih, apakah emang banyak dibantu oleh komunitas kaum milenial gitu? Di sini anak-anak mudanya untuk kayak share sesama anak muda ataupun ke orang tua mengenai HP, sosial media gitu. Karena kan sosial media itu sekarang lebih booming Iya, karena iya. dibanding kayak bikin narasi atau misalkan bikin catatan yang ada di internet itu. Iya, berkembangnya teknologi ini, kalau kami dimulai ini, khusus dimulai di Bajo ini, memang bawaan dari anak-anak yang kuliah ke daerah lain. Setelah itu perkenalan teknologi itu dengan sendirinya ada jaringan, gampang diakses. Mereka juga sudah belajar secara otodidak. Karena sebagian masyarakat kami ini tidak sekolah tapi mengerti komputer, mengerti teknologi, karena belajarnya kadang juga melalui otodidak dan dibantu dengan komunitas kaum milenial, terutama yang punya kerabat yang kuliah, anaknya yang kuliah, dia biasa bantu orang tuanya, saudara-saudaranya, teman-temannya untuk mengenalkan teknologi itu, sehingga teknologi ini dengan hanya kurang lebih 5 tahun itu sudah berkembang pesat. Sudah sangat berkembang pesat di sini ya. Hampir semua kalangan, baik yang orang tua yang tidak berpendidikan, itu sudah mengenal namanya teknologi. Terutama handphone itu, teknologi yang lain kayak GPS, terutama orang tua yang di sini kenalnya teknologi itu memanfaatkannya melalui GPS, pendeteksi ikan dan cuaca. Itu hampir kurang lebih kalau nelayan di sini sudah punya semua. Iya. Itu teknologi dari segi nelayannya. Dia mengarah ke cuaca dulu untuk mendeteksi cuaca. Kita bahas mengenai budaya yang ada di Iya. Bajo sendiri, Pak. Banyak orang yang melihat Wakatobi itu hanya terkenal dengan wisata bawah lautnya. Iya. Makanya mungkin itu salah satu faktor terhambatnya orang-orang mau ke Wakatobi itu hanya menikmati satu atraksi. Atraksi, Ya, iya. Padahal ketika kita udah sampai sini itu banyak banget budaya yang ternyata belum banyak terekspos di Indonesia. Iya. Nah salah satunya yang aku mau tanya itu dari tarian yang sendiri yang kemarin sempat Iya. aku Iya. pertanyakan, ada keefektif tarian apa sih yang sampai 100 juta itu? Apakah emang itu budaya yang mahalnya itu tuh dari mana ya Pak? Apakah emang dari pakaiannya atau memang itu harus custom bikin sendiri atau Iya. apanya? Sebenarnya untuk harga segitu itu yang bikin mahal apa Pak? Pertama, jadwal. Oh, oke. Kalau misalnya kedatangan tamu itu sekitar 1 bulan, harus ada informasi dari sekarang, sehingga pihak sanggar itu mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya kami kemarin mungkin anggaran mungkin tidak sampai juga, hanya diperkirakan saja sebagai mengantisipasi sekitar 100 juta itu, tapi pada umumnya kadang juga tidak sampai. Tidak sampai. Kemarin kami hanya butuh sekitar 30 jutaan atau 20 jutaan. Karena itu dari segi persiapan misalnya latihan, karena harus dikumpul kembali personilnya. Yang kedua
uang makan dan sebagainya itu selama latihan kurang lebih 1 bulan itu ada uang makan, kemudian uang transportasi, kemudian persiapan lainnya itu aksesoris karena aksesorisnya di sini mahal. Kayak baju itu kadang ada 500 atau mungkin 1 juta 1 lembar. Kemudian 1 lembar satu orang untuk pakaian 1 orang. Kemudian juga persiapan lainnya itu seperti kapal. Kita harus sewa kapal. Kemudian buat panggungnya itu harus di atas perahu. Ya. Kemudian aksesoris lainnya itu kayak semacam panggung yang sifatnya seperti panggung orang mau konser. Dia harus ada daun-daun kelapa, janur kuningnya itu harus dipersiapkan segala sesuatunya. Sehingga memang di situ mistisnya. Disitulah kelihatan. Kemudian kita juga harus menyewa orang yang akan dijadikan media untuk diobati karena tarian ini mengacu kepada obatan, obat atau mengobati. Sehingga yang disewa ini untuk media bahwa dia yang akan diobati. Karena tarian ini fungsinya pengobatan. Iya. Sehingga persiapannya itu memang agak mahal. Kemarin di tahun 2017 kami selenggarakan itu kurang lebih 20 jutaan. Nah, kenapa kami sampaikan harus 100 juta itu mengantisipasi saja. Kalau tidak sampai di situ uangnya kami kembalikan. Karena pihak sanggar juga kadang dia patok harga sekian. Karena mereka yang berkontribusi, yang melatih dan sebagainya. Segala kebutuhan sesuatunya itu mereka yang tanggung. Sama lebih ke ini Pak, kalau misalkan orang wisata mau ke Wakatobi, itu budaya apa aja sih yang mereka, misalkan orang awam datang itu yang bisa didapetin? Ya. Untuk tarian-tariannya, kalau dia turun ke Bajo, Mola, kami persembahkan tari Duata. Tapi kalau secara daerah, seluruh daerah di Wakatobi ini, biasa tarian dipersembahkan itu tari Balumpa. Ya. Kalau itu artinya apa Pak kalau yang di Balumpa? Kalau Balumpa itu dia bahasa daerah asli Wakatobi. Berarti beda ya? Beda ya, beda. Berarti itu tarian penyambutan. Karena memang di sini kami perkenalkan juga tarian kami suku Bajo. Duata ini seluruh Bajo di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kenal dengan nama Duata itu. Iya. Benderanya pun sama, bendera ula-ula. Iya. Tenun di sini itu tuh ada sentralnya tuh, mereka emang keseharian ibu-ibu di sini itu di Desa Molabari atau di Wakatobinya yang lain? Di Wakatobi yang lain, tepatnya di Liatogo, Desa Liatogo. Di situ memang tenun. Kami di sini tidak ada kerajinan tenun. Tapi kami mengarah kalau tenun itu pakaian khas kami, ibaratnya sarung sabbe namanya itu dari pabrikan orang Bugis. Karena kami juga langsung berinteraksi dengan suku Bugis dan Makassar. Perbedaan bahasa kami dengan suku Bugis dan Makassar itu banyak. Iya, Banyak, iya. Kalau dari kami bicara bahasa Bajo, mereka kadang mengerti artinya. Jadi kami kalau ini kebanyakan dari Bugis. Ya. Tapi di sini karena kita berwakatobi istilahnya, segala sesuatu kami pakai lokal. Ya, kayak tenungnya ini banyak tersebar di Wakatobi ini. Yang bikin mahalnya itu tuh apa sih Pak? Dari tenunnya itu? Iya, dari tenunnya itu. Ada yang emang asli, ada yang emang dari pabrikan gitu ya? Iya. Ibaratnya udah mesin. Tapi kami rata-rata di sini tidak pakai mesin. Oh, tidak Tidak pakai mesin, tapi tenun manual. Kalau di kampung aku kan ibaratnya tenun yang ada di sana itu songket itu ada Iya. yang bikin mahal itu adalah emang pakai emas. Iya. Nah, kalau di sini yang bikin mahalnya itu tuh mungkin cara yang tradisional. Caranya yang sangat tradisional, kemudian juga bahannya, teksturnya itu. Iya. Kebanyakan bahannya dibikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Iya. Lebih ke cerita
misalkan orang Baju sendiri udah mohon maaf meninggal, wafat, Iya, mereka itu dimakamkan. dimakamkannya di mana Pak? Ah. Kalau boleh tahu, karena kan di sini laut semua. Iya, ya, Pak, laut semua. Ya, kalau kami ini sejak kami menetap di sini, orang-orang tua kami dulu di tahun 30-an sampai 60-an itu, kalau ada kerabat kami yang meninggal, kami bawa ke Pulau Otowe yang ada di belakang saya ini. Iya, itu namanya Pulau Otowe. Kami semayamkan keluarga atau kerabat yang meninggal di Pulau Otowe sana. Nah, kami juga kalau masyarakat juga harus naik perahu ke sana. Berarti ada ritual apa aja Pak? Misalkan ada orang yang meninggal, kalau misalkan dari segi religius banget kan berarti kayak mereka udah pasti disolatin. Iya, iya. Apa? Terus habis itu baru dimakamkan Iya. di sana. Oh ya, karena kami di sini fobia Islam, jadi kami tidak ada ritual yang lain selain dari ritual yang memang ditetapkan oleh agama Islam. Ya, tidak ada kayak ini kayak di daerah lain harus seperti ini. Kalau kami tidak, cukup dimandikan, disolati, diantar, diantar langsung gitu. Hanya kami di sini masih menganut istilah 7 hari. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu selama itu kami selenggarakan yasinan dan baca Quran. Berarti tetap dimakamkannya seperti biasa. Seperti biasa, tidak ada. Di laut atau Tidak ada ritual kami mengacu ke syariat Islam. Cukup dimandikan, disolati, dikafani, disolati, kemudian diantar. ini untuk di suku Bajo aja atau emang semua yang di Wakatobi dimakamkannya? Suku Bajo saja, suku Bajo saja yang ada di Mula Raya ini. Jadi seluruh Mula Raya 5 desa ini pemakamannya di sana. Pemakaman di sana berarti nggak ada yang tinggal di sana atau emang Tidak ada, khusus? tidak ada khusus pemakaman. Iya. Ada cerita mistis Pak mengenai Oh. pulau yang emang Memang ada, dimakamkan memang. itu? Di sana itu cerita orang-orang yang masiara sendiri di kuburan memang sering lihat katanya orang besar, tinggi besar. Kemudian kadang ada suara-suara yang aneh. Tapi suara-suara aneh itu sepertinya memang kalau kita istilahnya bukan suara hantu, tapi dari makhluk lain. Bukan suara hantu karena sepertinya yang mereka bayangkan seperti ada makhluk besar yang ada di situ. Bukan masalah karena dia di situ kuburan, bukan, tapi sepertinya ada orang yang wujudnya tinggi besar. Itu yang orang-orang ceritakan seperti itu. Berarti kurang lebih tidak disarankan buat kesana, ibaratnya misalkan ada warga yang mau kesana misalkan buat berdoa itu bisa langsung kesana aja Pak? Atau tidak disarankan untuk sering-sering beribadah di sana? Tidak, kecuali memang istilahnya mungkin orang yang masiara kubur, yang misalnya mungkin kangen dengan keluarga atau kerabat yang meninggal, itu bisa mereka satu bodi batang yang berangkat. Karena mengantisipasi hal-hal yang seperti mereka ceritakan itu, kadang suara bunyi besar, kadang pohon tiba-tiba goyang. Iya, seperti itu. Jadi agak mistis juga ya Iya. di sana pulaunya. Iya. Kadang juga di sini sempat kita dengar terjadi itu orang yang yang punya niat jahat tinggal di situ. Ya, sering kita dengar, sering mereka bersembunyi di situ. Yang mungkin mau culik anak-anak karena sering terjadi juga di sini. Yang kadang terjadi pembunuhan. Itu mereka kadang masyarakat kubur itu banyak orang. Kalau cuma 1-2 orang itu mereka agak takut juga. Takut juga mau ke sana ya. Iya. Lanjut yang mistis tadi, aku kadang suka dengar gitu. Ada info kayak misalkan laut itu tuh kita nggak ada yang tahu isinya tuh Iya. apa aja. Iya. Gitu. Nah di sini nih karena di sini tuh anak laut dan tinggalnya di laut, ada kejadian apa aja sih Pak yang sering? Iya. Kebetulan memang kami di sini tinggal di laut dan memang cerita mistis tentang laut itu ada. Bahkan sering.
terakhir kemarin di tahun 2019 ada orang tua kami yang sempat di sekitaran di tempat ini yang ibu lagi berlayar itu, kesananya sedikit, itu tiba-tiba muncul ikan besar, kurang lebih sepanjang perahu itu. Iya, mereka juga tidak tahu, begitu lihat kaget gemetar, mendayung cepat-cepat, noleh ke belakang sudah hilang. Dan itu hampir tiap tahun terjadi. Bahkan salah satunya termasuk orang tua kami setelah lihat kejadian itu meninggal. Kebetulan rumah ibu itu ada di situ, ya tidak jauh. Dia meninggal setelah lihat kejadian itu. Sementara pulang cari kerang, cari teripang dari arah Pulau Otoe sana di bagian situ tempat biasa orang cari kerang. Ya, setelah pulang pas di tengah laut ini tiba-tiba muncul ikan sebesar perahunya. Gemetar, ibunya teriak menangis teriak minta tolong. Akhirnya tiba di sini, sebulan kemudian meninggal. Tapi emang udah sering kejadian. Sering muncul ikan itu. Kalau kita di sini kita panggil namanya ikan mansarunai. Kalau di biota lautnya itu ikan kerapu besar, kurang lebih sampai 6 meter atau 10 meter. Iya. Berarti udah pasti misalkan yang melihat itu bakalan meninggal atau Tidak juga, mungkin karena drop mentalnya, mungkin psikologisnya tidak kuat. iya, karena kan kayak kaget Iya, banget kaget. yang besarnya. Iya. Banyak juga yang sering lihat, kecuali ibu itu yang meninggal. Tidak semua orang lihat meninggal, tidak. Tapi karena memang mungkin karena punya jantung lemah, istilahnya kaget, tidak bisa dikasih kaget seperti itu, meninggal. Memang kami di sini sering lihat. Iya. Selain ikan ada gurita yang besar juga nggak Pak? Kalau gurita kami di ujung Pulau Kapota sana memang pernah ada. Kalau kami di sini itu sebut gurita kutasilah namanya. Kutasilah itu gurita yang besar, jarinya cuma 3. Memang sering dilihat dia muncul kalau bayangan warna hijau, warna biru. Sebenarnya itu bukan kapal, itu wujudnya dia. Iya, besar. Kalau kita ibaratkan, kepalanya itu mungkin sebesar rumah ini atau lebih kecil rumah ini. Itu yang bersinar itu adalah biji matanya. Iya. Termasuk saya punya bapak dulu pernah lihat di ujung Kapota pas perjalanannya teman-teman itu tempat yang dilalui. Sering dia muncul di tempat, tapi dia tidak sembarang muncul di waktu-waktu tertentu. Di malam hari. Kadang muncul air, ombak. Itu kalau tanda-tandanya kalau dia muncul. Kemudian muncul sinar warna biru dari dalam air. Ya muncul seperti kapal. Tapi itu adalah wujudnya dia. Ya, beberapa warga pernah menyaksikan hal tersebut. Itu biji matanya itu yang warna biru. Tapi jarinya hanya 3. Kalau umumnya gurita kan 7, 8. Ya, kalau dia cuma 3. Gurita, asli gurita. Masih sampai sekarang itu Pak? Sampai sekarang. Kebetulan kan kejadian sekitar 4 tahun yang lalu. Itu sering lihat. Iya. Kalau di seberang sana Pulau Kapota. Ini namanya Desa Wisata Kolo. Iya. Mengenai yang tadi di tariannya sendiri itu, Iya. berarti mau nggak mau ada orang yang sakit dulu gitu. Iya. Kalau sejarah tarian itu kan itu memang ada perbedaan antara yang asli dengan hanya sekedar penyambutan tamu. Kalau yang aslinya itu dilaksanakan 7 hari 7 malam. Sehingga biaya untuk berobat duata ini cukup mahal. Kalau di dunia medis mungkin itu sudah operasi. Iya. Iya. Kalau kami di sini kalau misalnya ada penyakit sudah dibawakan istilah kami di sini sandro, tabib, dibacakan doa apa segala macam tidak sembuh-sembuh, larinya ke duata. Nah, selama duata ini dia selama 7 hari 7 malam. Mistisnya itu kadang yang sakit ini kadang bisa langsung sembuh.
dengan pengobatan itu sembuh, bahkan tidak kembali-kembali penyakitnya. Berarti yang emang dilakukan tarian itu penyakit yang parah ya Pak? Iya, penyakit yang sangat-sangat parah ya. Biasanya penyakit apa Pak? Bisa itu kalau kami di sini mestinya mungkin dari penyakit kayak di Jawa itu santet atau guna-guna, atau mungkin juga penyakit yang memang dikirim orang, penyakit yang biasa kami di sini kan ke rumah sakit. Kadang dokternya bilang, maaf bapak atau ibu ini sehat-sehat saja, padahal tiba di rumah ini menjerit-jerit. Kalau medis kan pasti nggak bisa Kalau medis kan sudah pasti tidak. Tapi juga ada penyakit medis yang kadang orang tuanya tidak mau bawa ke rumah sakit, sehingga ambil jalur duata itu. Padahal kalau kita bawa ke medis mungkin lain. Ya, tapi kadang juga kepercayaan di sini dia lebih percaya ke tari duata itu untuk pengobatan. Berarti di sini kasarannya kayak ada. Kalau di Jawa kan kita nyebutnya dukun ya. Iya, dukun. Di sini ada. Ada. Kalau di sini kami sandro namanya. Sandro itu dialek bahasa Bajo dengan bahasa Bugis. Makassar sama sebutnya dukun itu sandro. Ya, kalau kami di sini sandro namanya. Iya, di Pak Sandro ini yang kurang lebih seperti dukun itu yang bacakan ini mantra dan sebagainya itu. Tapi ya kadang biasanya ada dukun baik, dukun yang Iya. tidak ya. Rata-rata kami di sini mengacu ke Islam. Iya. Ya, tapi memang kami juga di sini kalau penyakit itu ada ritual tertentu. Ya, ada istilahnya maduai kakak, ada maduai kutta, kemudian ada maduai tuli. Ya, itu semua Bajo di sini. Kalau maduai kutta itu kadang dia sakit kepala misalnya, tidak sembuh-sembuh, dibawa ke rumah sakit, masih juga kan. Salah satu tandanya. Tandanya itu bahwa memang dia tidak cocok dengan medis. Sehingga harus maduai kutta, maduai tuli, maduai K. Kalau maduai K ini rata-rata anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang baru lahir mungkin 1 sampai 2 tahun, sakit tidak sembuh-sembuh, kita bawa ke medis, ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh, kita harus maduai K dulu. Mungkin semangatnya dibawa sama kakaknya yang kita buang ari-arinya itu di laut. Atau juga ada kontakan batin antara anak dengan orang tua, misalnya orang tuanya melaut, tiba-tiba dapat kejadian aneh di laut, dia kaget, itu lari ke anaknya. Itu kepercayaan kami. Sehingga anaknya ini mungkin semangatnya dibawa atau jiwanya dibawa sama orang tuanya. Karena kami di sini ada kepercayaan seperti itu. Makanya kalau yang punya anak balita, dia dilarang dulu melaut. Dilarang dulu dia melaut. Melaut tapi jangan jauh-jauh. Iya, bagian sini saja. Ya, itu berlaku untuk kami seluruh suku Bajo, seluruh yang ada di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia. Kalau misalnya melahirkan anak, orang tuanya tidak boleh melaut sampai jauh. Yang diantisipasi jangan sampai dapat kejadian aneh. Bisa dampaknya ke anaknya. Itu kepercayaan kami. Kemudian hal mistis lain kami di suku Bajo ini, misalnya anak-anak yang baru dilahirkan 1 bulan 2 bulan, itu tidak boleh dibawa keluar rumah. Apalagi kalau mendung seperti ini, hujan tidak boleh. Tidak boleh, pantangannya. Iya. Saat menghamil saja bunting, suami itu tidak boleh melakukan hal-hal lain, kayak membunuh ikan, membunuh hewan, menyembelih ikan. Iya. Hati-hati yang emang pekerjaannya nelayan berarti biasanya sambil Iya. gimana tuh Pak? Kalau misalnya dia profesi nelayan, dia cukup mencari ikan itu, membunuh ikan itu jangan dengan emosi. Cukup layaknya saja kita membunuh ikan itu untuk kita makan. Misalnya dipukul begini ya sudah cukup. Kalau dengan emosi kita pukul ikan itu dampaknya ke anaknya. Bisa kalau misalnya kami di sini sering terjadi. Kemarin ada anak di desa kami ini, orang tuanya bunuh penyu. Akhirnya begitu lahir tangan anaknya seperti penyu. Ya, itu mistis yang terjadi kami. Orang bilang tidak percaya seperti itu, kami di Mola ini terjadi. Dan itu bukan pantangan, sembarang pantangan. Memang tidak boleh. Kayak misalnya mancing ikan tuna, dia memberontak, ikannya memberontak. Kita pukul, cukup pukul lah untuk mematikan ikan itu. Jangan pukul dengan emosi.
Kalau dengan jiwa yang keras ini itu dampaknya ke anaknya. Itu mistiknya kami. Kemudian anak itu yang lahir itu, orang tuanya juga jangan terlalu kerja yang menakutkan. Contoh kayak dia menyelam, tiba-tiba lihat batu besar, kaget orang tuanya. Itu kadang anaknya sakit, kadang mencret, kadang menangis terus. Kecuali diobati, itulah dia harus menuai K dulu. Apa itu Pak artinya? K itu kita semacam kalau di Jawa namanya sesajen. Ya. Sesajen, ya, disimpan kayak nasi, kemudian ada lilin-lilinnya, kemudian kasih turun di laut. Itu yang bacakan Sandro. Tapi kalau kami di sini ke nabi yang menguasai air. Orang kan berpikiran bahwa itu syirik. Tidak. Kami di sini kan kita nabi ini ada juga yang menguasai air kayak Nabi Khidir. Jadi kami meminta lewat doa ke nabi itu yang menyampaikan ke Yang Maha Kuasa. Hanya sebagian orang bilang itu syirik. Tapi apa boleh buat, ini sudah budaya kami. Kayak maduai Ka, maduai Tuli, maduai Kuta. Ya seperti itu. Maduai Kuta itu orang yang punya kembaran dengan Kuta. Kuta itu artinya gurita. Iya. Iya. Kami di sini ada juga kejadian kembaran. Saya jujur saja, kakak kandung saya kembar dengan gurita. Dan yang seperti yang saya nonton di film-film di Jawa, ada kembar dengan buaya. Kami di sini terjadi. Kakak kandung saya, anak pertama itu kembar dengan gurita. Bahkan duluan lahir gurita, baru saudara saya itu. Makanya kami ini saudara ini satu-satunya suku Bajo tidak makan gurita. Kami tidak ambil gurita, tidak makan gurita. Karena memang kami percaya itu, karena memang kami punya hubungan. Iya. Itu terjadi hal-hal yang orang mistik tidak percaya orang kembaran manusia dengan hewan. Tapi saya juga tidak percaya, tapi apa boleh buat? Terjadi dengan keluarga saya sendiri. Iya. Itu. Berarti lebih ke menyerupainya apanya Pak? Dia tetap gurita, wujudnya gurita. Kakak saya juga wujudnya manusia. Tapi dia ini kembaran lahir di rahim manusia. Oh itu banyak orang tidak percaya Mbak. Bahkan banyak sekali orang tidak percaya itu. Saya kuliah di agama di Alia Kendari, kami bahas itu. Orang tidak percaya, saya diam saja. Oh terjadi. Banyak orang yang gak percaya, kan orang percaya itu biasanya kalau udah terjadi ya. Iya. Jadi kalau mistisnya kami suku Bajo ini salah satunya itu kembaran dengan hewan. Ya itu. Cara kami merawatnya juga beda. Kalau kami lihat dia lagi di jalan kami, apa saja yang ada di kami ini kayak uang 1000-an, 2000-an kami celupkan ke air. Itu salah satu kepercayaan kami. Makanya kami dibilang syirik. Tapi sebenarnya bukan. Bagaimana juga kita saling menghargai. Biar bagaimanapun dia berasal dari rahim orang tua kami. Seperti itu. Itu terjadi Mbak. Terjadi di kami di suku Bajo ini. Bahkan bukan cuma kakak saya bukan. Tapi banyak. Banyak di Bajo-Bajo lain Mbak. Iya, kembaran dengan hewan. Iya. Kita lanjut ke closing statement ya Pak. Iya, siap. Mungkin ada harapan untuk Bapak Iya. mengenai Desa Maula Bahari untuk 2-5 tahun ke depannya mungkin mau seperti apa? Iya. Kebetulan saya di sini baru menjabat 1 tahun dan program saya sedikit terhambat karena penyakit non alam, penyakit yang melanda negara kita dan seluruh dunia, COVID-19 ini, sehingga tahun ini program kami tidak begitu berjalan karena anggaran dipangkas oleh pemerintah pusat. Namun rencana kami ke depan setelah COVID ini berakhir, kami punya program yang memang mendukasikan kehidupan masyarakat. Contoh, kami akan kucurkan bantuan mesin, kemudian mungkin bodi bata untuk mendukung perekonomian masyarakat kami. Itu di bagian bidang bidang pemberdayaan. Kemudian di bidang pendidikan kami juga kucurkan
bantuan-bantuan ke siswa-siswa berprestasi yang ada di desa kami ini. Kemudian target kami 5 tahun ke depan itu kami ingin sinkronisasikan dengan program kabupaten kami, Pak Haji Halianet selaku Bupati. Kami di sini juga programnya seperti itu, yaitu menjadikan Desa Mula Bahari ini sebagai desa yang sentosa. Sehingga program kami itu mengacu ke program kesejahteraan masyarakat. Dan juga beberapa kami ingin melanjutkan program pembangunan yang ada di desa kami ini. Yang seperti itu. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan Pak ke Ya. kamera? Terima kasih kepada teman-teman delegasi ekspedisi Bumi Bahari yang sudah menunjuk atau memilih desa kami, Desa Mula Bahari ini sebagai tempat beredukasi. Semoga dengan kedatangan teman-teman semua ini membawa manfaat yang cukup besar untuk desa kami, dan semoga juga sukses untuk kegiatan teman-teman semua. Ya.